Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teja Amar Fadilah dari kelas 12 IPS 1. Perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama itu bertambah dan berkurangnya penduduk. Contohnya ketika penduduk Pulau Jawa bertambah begitu cepat, maka terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatan dalam wujud aturan atau norma. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Adanya penemuan-penemuan baru sangat mempengaruhi perubahan di masyarakat. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial di antara kelompok dalam suatu masyarakat juga bisa jadi penyebab perubahan sosial. Yang keempat, terjadi pemberontakan atau revolusi di suatu negara. Adanya gerakan revolusi maupun pemberontakan besar juga bisa memicu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal yang adalah perubahan lingkungan alam, fisik. Perubahan lingkungan bisa terjadi akibat bencana alam dan lain-lain. Kondisi ini membuat manusia akan berpindah ke tempat lain untuk tetap bertahan hidup. Di tempat yang baru muncul perubahan sosial dari berbagai sisi. Yang kedua, ada peperangan. Banyaknya hal baru yang diberlakukan pemenang perang di daerah taklukannya bisa memicu perubahan sosial. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu ada dua, ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, adanya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Yang kedua, peningkatan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, bermunculan ide-ide kreatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak negatifnya yang pertama itu masuknya kebudayaan dari luar yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma yang telah ditentukan. Yang kedua, dapat menghilangkan kebudayaan asli dari suatu wilayah. Yang ketiga, bermunculan penyimpangan-penyimpangan sosial yang baru. Contoh perubahan sosial di Indonesia. Yang pertama itu ada perubahan sosial secara lambat. Contohnya peralihan penggunaan gas menjadi kompor listrik. Yang kedua, ada perubahan sosial secara cepat. Contohnya tren bersepeda. Yang ketiga itu ada perubahan sosial skala besar. Contohnya warga di lingkungan saya sudah banyak yang menggunakan masker untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat itu ada perubahan sosial skala kecil. Contohnya perubahan gaya rambut semenjak belajar dari rumah. Yang kelima ada perubahan sosial yang dikehendaki. Contohnya penyuluhan wajib taat prokes. Yang keenam itu ada perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Contohnya sikap individualisme. Yang ketujuh ada perubahan sosial struktural. Contohnya reorganisasi perangkat desa. Yang kedelapan itu ada perubahan sosial prosesual. Contohnya kebijakan lockdown. Solusi dalam menghadapi perubahan sosial yaitu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mengambil sisi positifnya dan menghindari sisi negatifnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.